saya udah bilang sama Pak Prabowo sebelum saya kena COVID, saya bilang, Pak, karena beliau sampaikan ada permintaan lagi nih San, gimana? Saya bilang, Pak, saya tetap akan membantu pemerintah dari luar, karena saya sampaikan beliau bahwa ini UKM pada jeblok semua, banyak sekali lapangan kerja yang hilang. Saya bisa melintas sektor, saya akan jauh lebih mudah karena ada 64 juta UMKM yang terdampak. Saya bisa membagi pengalaman waktu saya di PHK dulu, memberikan motivasi. Jadi Pak Prabowo bilang oke, jadi gitu ya. Saya sampaikan gitu. Jadi memang murni ini tidak ada landasan politik keputusan ini. Dan from now on, dari detik ini ya saya harus kerja. Tapi setelah saya menghadap Pak Prabowo, saya langsung lapor ke Sekjen, Pak Muzani, terus ke Ketua Harian, Pak Sumi Dasko, kita makan malam. Ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman di Gerindra, kelihatannya sih oke-oke aja ya. Ya saya nggak mau bicara politik ya sekarang karena saya udah sebagai menteri. Tapi saya berharap ini kan keputusannya presiden. Dan presiden ini kan presiden yang sekarang juga Partai Gerindra ada dalam koalisi Indonesia Maju yang semestinya 100% mendukung keputusannya presiden. Tiga bulan ke depan, dan saya sudah memberikan arahan di Rapim pertama saya bahwa kita harus fokus untuk berupaya menekan penularan COVID-19 dan mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, memutus mata rantai COVID-19 dan membantu dengan segala upaya, segala daya, bagaimana kita bisa meringankan beban masyarakat di tengah-tengah pandemi dan melambatnya ekonomi, termasuk dan tapi tidak terbatas pada penyediaan kamar hotel buat tenaga kerja, tenaga kesehatan, tim medis, teman-teman OTG, juga bantuan pangan kepada para tim medis, dan juga dana hibah yang kemarin diperjuangkan oleh Pak Menteri Wisnu Tama dan jajarannya, itu perlu kita apresiasi dan kita ambil satu langkah untuk memperluas, memperbanyak dan melanjutkan program dana hibah tersebut, termasuk juga bantuan-bantuan kepada para pekerja mikro di lingkup sektor pariwisata dan ekonomi. Itu yang 3 bulan pertama menurut saya menjadi fokus. Yang kedua, target wisatawan mancanegara haruslah menyesuaikan dengan strategi pemerintah. Demikian juga wisatawan domestik dari segi penanganan COVID-19. Nah, kan kita tahu bahwa border ini close sampai tanggal paling tidak diperpanjang lagi dari tanggal 14 sampai tanggal 28. Dan ini akan berdampak kepada target-target yang kita pernah canangkan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Kita arahkan kepada fokus wisatawan domestik. Dan di samping itu tugas dari Pak Jokowi adalah penyiapan 5 destinasi super prioritas. Angka-angka ini bahaya ya, kalau misalnya kita sampaikan menjadi acuan daripada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sementara kita punya big unknown, yaitu COVID-19. Yang wisatawan mancanegara udah sebulan pasti kita hilang. Wisata Nusantara dengan kita ditambah lagi ada ujian musibah dengan Sriwijaya
air ini, gimana kita bangkitkan paling tidak sektor transportasi. Tadi saya baru ketemu dengan teman-teman Inaka, gimana kita bisa berkolaborasi ke depan. Nah ini kita ada sih di kemarin di jumpa pers akhir tahun kita udah sampaikan, tapi saya kok cenderung melihatnya kita harus revisi kembali karena COVID-19 ini jadi satu game changer ya, atau satu massive event yang harus kita perhitungkan secara detail. Tapi yang menarik justru ada inovasi-inovasi gitu loh di luar 5 destinasi super prioritas, di luar wisatawan minat khusus seperti sports tourism, nature and culture based tourism, medical tourism, yoga dan lain sebagainya. Itu ternyata pembangunan di Bajo ini mestinya lebih melibatkan masyarakat dan harus beraspek keberlanjutan sustainability.